Aksi protes di Iran kini tampaknya telah memasuki fase yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah republik tersebut. Untuk pertama kalinya, muncul indikasi bahwa rakyat dan aparat kepolisian tidak lagi berdiri berhadap-hadapan, melainkan mulai berada di sisi yang sama. Momen-momen langka ketika seorang petugas polisi Iran berbicara langsung kepada publik sambil memperlihatkan lambang pada kartu identitasnya telah menyebar luas dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, yang hanya menampilkan wajah buram dan detail kerah seragam hijau, diklaim bahwa sang petugas menyerukan kepada rakyat agar tetap bertahan di jalanan. Yang mengejutkan bukanlah siapa orang itu, melainkan apa yang diwakilinya. Seorang anggota Lembaga Penegak Hukum Republik Islam Iran yang selama 47 tahun menjadi pilar utama kekuasaan rezim, secara terbuka melanggar garis merah yang selama ini dianggap tak tersentuh. Dalam satu kalimat, ia menyatakan, "Kami akan segera bergabung dengan kalian dan membersihkan negara ini dari pemerintahan yang kotor." Pernyataan tersebut bukan sekedar luapan emosi atau propaganda oposisi biasa. Ini adalah titik kritis ketika institusi yang memegang monopoli negara atas kekerasan mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan yang mereka lindungi. Negara, dalam teori politik, memperoleh legitimasi dari rakyat dan mempertahankan kekuasaan melalui birokrasi keamanan. Namun, apa yang kita saksikan hari ini di Iran menunjukkan bahwa ketika legitimasi itu telah lama runtuh di mata masyarakat, aparat penegak hukum pun mulai melepaskan diri dari rantai komando. Gelombang pembangkangan yang dilaporkan menyebar dari Teheran hingga Provinsi Ilam menjadi indikasi paling jelas bahwa rezim kini bahkan kesulitan menjaga kohesi internalnya. Klaim dari sumber oposisi dan aktivis lokal menyebutkan bahwa 3 kota, Malek Syahi, Abdanan, dan Mormori, secara efektif telah berada di bawah kendali rakyat. Jika benar, ini berarti obor kebebasan telah dinyalakan bukan di ibu kota, melainkan di wilayah pinggiran, tempat otoritas pusat secara historis lebih lemah. Yang lebih signifikan lagi, laporan-laporan ini menunjukkan bahwa sebagian aparat keamanan tidak lagi berusaha menghentikan demonstrasi tersebut. Iran kini menghadapi lanskap politik yang sama sekali berbeda dibandingkan era pasca revolusi 1979. Generasi muda, terutama mahasiswa yang tidak pernah mengalami revolusi atau perang Iran-Irak, menjadi suara paling lantang dalam penentangan ini. Bisa jadi, inilah salah satu alasan mengapa sebagian polisi mulai berpihak pada rakyat, karena mereka melihat anak-anak dan saudara mereka sendiri berada di barisan demonstran. Abdanan menjadi salah satu contoh paling mencolok dari pergeseran ini. Di kota tersebut, aparat penegak hukum dilaporkan meletakkan senjata dan memilih berdiri bersama warga, bukan menjalankan perintah represif. Ini menegaskan bahwa apa yang terjadi bukanlah insiden terisolasi, melainkan gejala disintegrasi sistematis. Menariknya, perpecahan ini justru lebih kentara di wilayah pedesaan dan kota-kota kecil, daerah dengan ikatan sosial lokal yang kuat, di mana loyalitas komunitas mulai mengalahkan kepatuhan terhadap negara pusat. Momen ketika petugas polisi naik ke atap kantor mereka, mengangkat tangan dan meletakkan senjata alih-alih mengarahkan pistol ke kerumunan di bawah, adalah peristiwa revolusioner dalam makna sosiologis. Ini menandakan bahwa ambang batas ketakutan telah dilampaui, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh mereka yang selama ini ditugaskan untuk menakut-nakuti rakyat. Polisi tidak lagi melihat teroris atau agen asing di hadapan mereka. Mereka melihat tetangga, kerabat, dan orang-orang yang selama ini hidup berdampingan dengan mereka. Batas imajiner antara kami dan mereka yang selama puluhan tahun dibangun oleh rezim melalui propaganda dan represi, kini runtuh di tengah kehancuran ekonomi dan kemarahan sosial. Ketika sekat ini lenyap, tidak ada kediktatoran yang bisa bertahan lama. Sebab tidak ada seorang pun yang bersedia menarik pelatuk untuk kekuasaan yang tidak lagi dipercaya. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar rangkaian berita, melainkan anatomi dari akhir sebuah era. Di Iran hari ini, jalanan bukan lagi sekedar arena protes, melainkan ruang tawar-menawar tempat masa depan negara sedang didefinisikan ulang. Dan di meja ini, kartu-kartu rezim semakin cepat habis. Secara historis, runtuhnya otoritas pusat jarang dimulai dari alun-alun ibu kota. Ia hampir selalu berawal di provinsi-provinsi. Peristiwa di Abdanan, Malek Syahi, dan Mormori menunjukkan bahwa elit politik di Teheran tidak lagi mengendalikan denyut nadi negara.
Wilayah-wilayah ini, dengan solidaritas lokal yang kuat, kini berubah menjadi laboratorium kegagalan kebijakan tangan besi rezim. Penyerbuan gedung-gedung Kementerian Intelijen di Abdanan dan penyebaran dokumen rahasia dari jendela bukan sekedar aksi simbolik. Gedung-gedung itu adalah arsitektur ketakutan, pusat pengawasan dan represi selama bertahun-tahun. Fakta bahwa rakyat bisa masuk ke dalamnya tanpa perlawanan berarti benteng kekebalan rezim telah ditembus. Fakta bahwa aparat intelijen melarikan diri atau tidak mampu bertahan menunjukkan bahwa mata negara kini kehilangan penglihatannya. Situasi ini memicu lonjakan kepercayaan kolektif yang sulit dibalikan. Kesadaran bahwa rezim tidak kebal, bahwa aparatnya bisa takut, menyebar cepat dari kota ke kota. Keadaan semakin rumit ketika laporan menyebutkan bahwa tentara reguler harus meninggalkan barak mereka di Kazeron Shirin dan turun ke lapangan. Struktur keamanan Iran dibangun di atas keseimbangan dua, garda revolusi sebagai penjaga ideologis rezim, dan tentara reguler sebagai kekuatan profesional yang memiliki ikatan lebih dekat dengan rakyat. Taruhan besar rezim adalah bahwa polisi tidak cukup kuat menekan protes sehingga tentara harus dikerahkan. Namun sejarah Iran menunjukkan bahwa tentara reguler enggan menembak rakyatnya sendiri. Jika solidaritas polisi rakyat seperti yang terlihat di Abdanan menyebar ke unit tentara reguler dan ada indikasi ke arah sana, rezim akan terkepung oleh mekanisme keamanannya sendiri. Bagi masyarakat awam, jatuhnya kota-kota kecil ini bisa menjadi latihan awal bagi runtuhnya Teheran. Keberanian para muda yang memanjat tiang listrik dan merobek poster pemimpin bukanlah kemarahan spontan, melainkan deklarasi bahwa rasa hormat terhadap sistem telah mencapai titik nol. Sebuah rezim tidak runtuh ketika poster-poster dirobek, tetapi ketika tidak ada lagi orang yang bersedia memasang atau melindunginya. Itulah yang kini terlihat di Provinsi Ilam. Di tengah situasi ini, muncul klaim bahwa Reza Pahlawi menyerukan aksi turun ke jalan pada malam tertentu. Jika benar, ini akan menjadi tekanan tambahan bagi rezim yang sudah goyah. Namun di balik dinamika politik, terdapat keruntuhan ekonomi dan administratif yang jauh lebih dalam. Pemunculan Presiden Mas'ud Pezeshkian di televisi, tampak lelah, berkeringat dan tanpa wibawa, menjadi simbol paling jelas dari kebuntuan ini. Pengakuannya bahwa masalah bukan terletak pada mahasiswa, melainkan pada administrasi negara, bukanlah bentuk pertanggungjawaban, melainkan pengakuan atas kehilangan kendali. Kontrak sosial paling dasar, keamanan dan standar hidup minimum sebagai imbalan atas kepatuhan, telah runtuh. Negara gagal menyediakan listrik, air bersih, bahan bakar dan stabilitas harga. Retorika ideologis menjadi hampa di tengah antrian SPBU, rak kosong dan pemadaman listrik. Negara kini dipandang bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai beban. Ancaman keras kepala polisi yang kontras dengan ketidakberdayaan pemerintah sipil mencerminkan negara yang terbelah. Ketika ancaman tidak lagi menakutkan, kekuasaan kehilangan daya gentarnya. Sementara itu, slogan-slogan di jalanan telah berkembang dari tuntutan reformasi menjadi penolakan total terhadap ideologi 1979. Slogan Hidup Syah harus dibaca sebagai ekspresi kemarahan ekstrim terhadap rezim teokratis, bukan semata nostalgia monarki. Ini menandakan kegagalan total indoktrinasi sejarah selama puluhan tahun. Begitu pula dengan penamaan simbolik jalan atau slogan-slogan anti kebijakan luar negeri rezim yang mahal dan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Yang terpenting adalah perubahan karakter protes. Mahasiswa yang menyerukan ini adalah perang terakhir menunjukkan bahwa generasi muda tidak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan dalam sistem ini. Dari sudut pandang ilmu politik, ini adalah momen ketika legitimasi rezim jatuh di bawah nol. Pasar tradisional, yang dulu menjadi tulang bakung revolusi 1979, kini juga membelakangi rezim. Jika polisi dan pedagang sama-sama berpaling, tongkat dan dompet kekuasaan runtuh bersamaan. Secara matematis, sistem ini tidak bisa bertahan. Apa yang terjadi di Iran hari ini adalah penyatuan lintas kelas, mahasiswa, buruh, pegawai negeri dan pedagang dalam satu front perjuangan untuk bertahan hidup. Rezim mungkin masih mencoba narasi konspirasi asing, tetapi kelaparan, pemadaman listrik dan kemiskinan tidak membutuhkan provokasi. Kartu terakhir rezim adalah kekerasan total. Namun jika aparat menolak menembak, sejarah Iran akan kembali berulang. Ketika rasa takut berakhir, perubahan menjadi tak terhindarkan.